Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 paralel Statistika Industri akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Putri Dwi Raja Turjana, dengan NPM 2203 2010 205. Saya Amerika Setia, NPM 200 Saya Muhammad Rafi Ardianto dengan NPM 22209. Saya Vivi Kinanti Ayu dengan NPM 22210. Saya Fajar Rizky dengan NPM 22227. Pertama di sini ada materi tentang peluang diskrit uniform. Variabel random X berdistribusi diskrit uniform jika setiap N berada pada range misal X1, X2, hingga Xn di mana probabilitasnya sama. Mata dadu dari sebuah dadu terdiri dari angka 1 hingga 6. Jika dadu dilempar sekali dan X adalah mata dadu pertama yang muncul, X adalah distribusi uniform dengan probabilitas 1/6 untuk nilai R-nya yaitu 1, 2, hingga 6. Lalu ada distribusi peluang diskrit binomial. Distribusi binomial dapat dikatakan sebagai percobaan Bernoulli yang dilakukan lebih dari satu kali. Secara singkat, jika pelemparan koin dilakukan satu kali, maka dia termasuk percobaan Bernoulli. Namun, jika pelemparan koin dilakukan 2 kali atau lebih, maka dia masuk dalam percobaan binomial. Seperti cara yang ada pada di samping, dengan K-nya yaitu banyaknya tindakan sukses, N banyaknya tindakan sukses plus gagal, dan P adalah peluang suksesnya. Lalu ada distribusi peluang diskrit multinomial. Eksperimen binomial menjadi eksperimen multinomial jika pada masing-masing percobaan mempunyai lebih dari 2 hasil kemungkinan outcome, di mana masing-masing percobaan identik dengan independen. Lalu ada distribusi peluang diskrit hipergeometri. Distribusi ini menyatakan peluang terjadinya sukses yang terambil dari N pengambilan dari populasi berukuran N, di mana ada K sukses di dalam populasi tersebut sehingga fungsi peluang untuk distribusi hipergeometri menggunakan konsep kombinasi. Di sini juga ada caranya dengan K-nya yaitu banyaknya sukses dari suatu pengambilan, N banyaknya pengambilan, K besar banyaknya sukses yang berada di populasi, dan N besar yaitu ukuran populasi. Selanjutnya adalah distribusi peluang diskrit Bayesian. Percobaan Bayesian menghasilkan banyaknya sukses yang terjadi dalam satu waktu atau wilayah tertentu. Contohnya adalah banyaknya kendaraan yang melintas di jalan Soekarno-Hatta selama 10 jam. Percobaan Bayesian dapat dipandang sebagai percobaan binomial jika N sangat besar. Fungsi peluang distribusi Bayesian digambarkan sebagai lambda rata-rata banyaknya kejadian sukses selama waktu atau wilayah sebagai banyaknya kejadian sukses. Selanjutnya distribusi peluang kontinu normal. Distribusi normal atau Bayesian mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model di data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup atau berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Sebuah variabel acak kontinu X dilakukan memiliki distribusi normal dengan parameter mu X dan defisiasi standar, di mana tak hingga kurang dari mu X lebih dari defisiasi X jika fungsi kepadatan probabilitas X adalah mu X domain defisiasi standar, P konstan yaitu 3, 1416, E nilai konstan yaitu 2,7183. Untuk setiap nilai mu X dan defisiasi standar, kurva fungsi akan
simetris terhadap mu x dan memiliki total luas bawah kurva tepat 1. Nilai dari efisiensi standar menentukan bentangan dari kurva, mu x menunjukkan pusat simetrisnya. Selanjutnya, distribusi pulang kontinu eksponensial. Distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengukur waktu antara dua kejadian sukses atau jarak satu interval proses Poisson. Misalnya, waktu selisih operator menerima antara dua panggilan atau waktu kedatangan pelanggan dalam sistem. Distribusi pulang kontinu C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi Gamma dengan faktor bentuk A pi per 2, di mana pi adalah bilangan bulat positif dan faktor skala b min 2. Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi C kuadrat dengan parameter pi, maka fungsi kepadatan probabilitas dari X. Berikut adalah rumus dari acak kontinu X. Parameter N disebut sebagai angka derajat kebebasan atau degree of freedom per df dari X. Sedangkan fungsi distribusi kumulatif kuadrat adalah sebagai berikut. Distribusi student adalah distribusi peluang kontinu student. Distribusi student adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya untuk menghargai hasil penemuannya itu. Distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T, diambil dari huruf terakhir kata student. Bentuk persamaan fungsinya adalah sebagai berikut. Next. Distribusi peluang kontinu distribusi F. Menurut Gaspers tahun 1989, nomor 251, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, perubahan acak F diberikan sebagai X2/1 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas, P1 sama dengan N1-1, X2/2 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas, P2 sama dengan N2-1. Contoh soal distribusi peluang diskrit binomial. Suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0,20 bila terdapat 5 paket, hitunglah probabilitas A. Tidak ada paket yang terlambat sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. X sama dengan 0. B. Lebih dari 2 paket terlambat, maka X lebih besar dari 2. C. Tidak lebih dari 3 paket yang terlambat, maka X kurang dari sama dengan 3. Baik, untuk penjelasan penyelesaian dari soal distribusi peluang diskrit binominal sebelumnya, yang pertama yaitu X sama dengan 0, B 0,5, dapatkan hasil yaitu 0,3277. Lalu untuk yang B, X lebih besar dari 2, B 3,5, 0,2 ditambah B 4,5, 0,2 ditambah B 5,5,02 didapatkan hasil yaitu 0,9933 ditambah 0,9997 ditambah 1,000, maka didapatkan hasil 2,993. Lalu untuk yang C, di mana X kurang dari atau sama dengan 3, B 0,5, 0,2 ditambah B 1,5, 0,2 ditambah B 2,5, 0,2 ditambah B 3,5, 0,2
maka didapatkan hasilnya yaitu 0,3277 ditambah 0,7373 ditambah 0,9421 ditambah 0,9933, maka diperoleh hasil yaitu 3,0004. Lalu ada contoh soal distribusi peluang discrete Poisson, yaitu dalam sebuah antrian motor yang masuk ke sebuah SPBU, diperoleh data bahwa rata-rata ada 4 buah motor yang masuk dalam rentang waktu 15 menit. Maka tentukan probabilitas dari A. Maksimal ada 2 motor yang masuk antrian, B. Minimal ada 2 motor yang masuk antrian, C. Tepat 2 motor yang masuk antrian. Nah, ya, penjelasan dari soal distribusi peluang discrete Poisson. Sebelumnya diketahui bahwa ada 4 motor setiap 15 menit. Jadi untuk yang A, probabilitasnya yaitu P X kurang dari sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X tambah 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2. Maka diperoleh yaitu 10 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 1 per 1, maka sama dengan 0,0183 untuk P dalam kurung X sama dengan 0. Lalu untuk yang P dalam kurung X sama dengan 1, diperoleh 10 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 1 per 1 faktorial, diperoleh hasil 0,0183 dikali 4 per 1 sama dengan 0,0732 dari hasil untuk probabilitas X sama dengan 1. Lalu probabilitas X sama dengan 2, yaitu penyelesaiannya 10 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial sama dengan 0,0183 kali 16 per 2. Maka diperoleh hasil yaitu 0,1464 untuk probabilitas X sama dengan 2. Jadi, untuk probabilitas X kurang dari atau sama dengan 2, yaitu 0,0183 ditambah 0,0732 ditambah 0,1464 sama dengan 0,2379. Dan untuk probabilitas X lebih besar atau sama dengan 2, yaitu sama dengan 1 dikurang probabilitas P, X kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X0 ditambah P dalam kurung X1, maka diperoleh 1 dikurang 0,0183 ditambah 0,0732, diperoleh hasil yaitu 0,9085. Lalu untuk penyelesaian yang C, probabilitas X sama dengan 2, yaitu 10 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2 sama dengan 0,1464. Jadi itu penjelasan untuk soal sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh soal distribusi peluang kontinu eksponensial. Pengubah acak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Ternyata X eksponensial 1500 di mana satuannya dalam jam. Tentunya peluangnya satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak. A dapat berfungsi lebih dari 1600 jam, B dapat berfungsi paling lama 1500 jam, C dapat berfungsi antara 1400 sampai 1600 jam. Untuk jawabannya yaitu yang pertama, yang A. P, X lebih dari sama dengan 1600 dengan hasil 10 pangkat min 1
min 1 per 15. Untuk yang B, P X kurang dari sama dengan 1500. Ditemukan hasilnya yaitu 1 min 10 pangkat min 1. Untuk yang C, P 1400 kurang dari sampai dari 1600. Ditemukan hasilnya 10 pangkat min 16 per 15. Next. Untuk contoh soal distribusi peluang kontinu G kuadrat, yaitu suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Bila 5 baterainya tahan 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4 tahun, apakah pembuatannya masih yakin bahwa simpangan baku baterai tersebut 1 tahun? Untuk jawabannya yaitu mula-mula dihitung variansi sampel. Untuk S2 sama dengan 5 dikali 48,26 dikurangi 15 kali 2 per 5 kali 4 dengan hasil 0,815. Untuk X2 yaitu 4 dikali 0,815 per 1. Ditemukan hasilnya yaitu 3,26. Kemudian merupakan suatu nilai G kuadrat dengan DK sama dengan 4. Karena 95% nilai G kuadrat dengan DK sama dengan 4 terletak antara 0,484 dan 11,143. Nilai hitung O2 sama dengan 1 masih wajar, sehingga tidak ada alasan mencurigai simpangan bukan 1 tahun. Selanjutnya yaitu contoh soal distribusi peluang continue student. Tentukan nilai dari F 0,05 dari 12,20. Diketahui P sama dengan 0,05. Ditanya F. Jawab F 0,05 dalam kurung 12,20 sama dengan 2,28. P sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. F 0,95 dalam kurung 20,12 tutup kurung sama dengan mendapatkan nilai F 0,05 dalam kurung 12,20 tutup kurung adalah 0,04. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi peluang distribusi kontinu dan distribusi diskrit. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.